Masa dari Persaudaraan Alumni 212, GNPF Ulama beserta sejumlah organisasi masyarakat menggelar apel siaga Ganyang Komunis di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta dan juga di Medan, Sumatera Utara. Nah, mengapa unjuk rasa siaga Ganyang Komunis ini masih terjadi di saat partai-partai di DPR sebenarnya sudah tidak lagi mendorong RUU HIP ini? Iya, setelah RUU HIP menuai banyak kritik, sejumlah tokoh dan ormas mendorong agar RUU HIP diganti namanya dengan RUU PIP atau RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP tersebut. Kalimat mengganti atau menunda yang dilontarkan DPR ataupun pemerintah memunculkan tafsir baru. Ya, Persaudaraan Alumni 212 meminta RUU HIP bukan diganti ataupun ditunda, melainkan harus dicabut. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber kami hari ini. Ada Ketua Persaudaraan Alumni 212 Pak Slamet Ma'arif, ada Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, ada sejarawan Pak Asfi Warman Adam, dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat sore, assalamualaikum Bapak-Bapak. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke perwakilan MUI dulu dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz, apa yang kemudian menjadi fokus dari apel hari ini ketika pembahasan ini sebenarnya sudah ditunda dan sejumlah fraksi juga sudah berbalik arah sekarang tidak lagi mendukung? Ya, pemerintah sudah menunda dan itu batas wewenang pemerintah karena inisiatornya adalah dari DPR RI. Tapi DPR RI tidak memberhentikan pembahasan. Masih ada juga pembahasan-pembahasan, bahkan sudah ada usulan-usulan untuk menukar judulnya. Bagi kami tidak penting judulnya, yang penting isinya. Bahwa di situ ketuhanan Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan itu sangat-sangat kami tolak. Sebab agama ini tidak pakai budaya, agama ini pakai syariat. Nabi Muhammad sendiri wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu pakai wahyu, yang diwahyukan bukan pakai seleranya Nabi. Oleh karena itu ketika agama atau ketuhanan Maha Esa ini mau diarahkan secara kebudayaan mana? Kebudayaan mana? Saya pakai jubah serban ini bukan budaya. Ini syariat Islam. Ada di Quran. Di surah Yusuf ada, di surah Al-A'raf ada. Jadi ini serban juga, ini sunnah Nabi, ada di dalam kitab-kitab soheh, hadis-hadis soheh dan hadis-hadis hasan. Jadi yang mana yang budaya itu? Dan ternyata kita sudah amati 5 tahun ini kan memang agama di Indonesia itu diarahkan kebudayaan nasional, kebudayaan Nusantara. 3 tahun yang lalu di Istana Negara baca Quran lagu Jawa. Ini apa-apaan ini? Nah, ketika itu kan kita protes keras. Pemerintah mau membuat musabaqah tilawatil Quran dengan lagu-lagu Nusantara se-Indonesia. Kita protes. Kalau RUU ini jadi undang-undang, yang protes bisa ditangkap. Kenapa bisa ditangkap? Melanggar undang-undang. Ini yang berbahaya sekali. Jadi kita tidak mau. Apalagi komunis itu tidak dimasukkan, malah tetap dikeluarkan dari RUU itu, begitu. Ustadz, artinya demo ini ditujukan untuk siapa? Pemerintahkah? Karena tadi Ustadz mengatakan sudah 5 tahun ini bahwa memang lebih ke arah condong ke kebudayaan dan lain sebagainya. Iya, ya pertama kan pemerintah kan haknya katanya sudah sampai ditunda. Tapi ucapan-ucapan pemerintah tidak diyakini benar. Seperti Presiden bilang sama sekali belum baca. Sedangkan dia petugas partai PDIP. Nah, PDIP terlibat dalam usulan ini. Mereka tetap berkeras untuk meneruskan rancangan undang-undang ini. Mustahil dong seorang petugas partai tidak membaca apa yang menjadi visi misi daripada partainya. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar bagi rakyat. Omongan-omongan seperti ini tidak diyakini. Jangan-jangan nanti bersandiwara pula. RUU-nya lolos juga karena DPR tetap meneruskan dengan ganti nama aja. Kita nggak perlu judul-judul. Buang ini dari prolegnas daripada bikin gaduh. Nanti kalau ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi berkebudayaan, Pancasila jadi gotong royong, kesepakatan negara ini 18 Agustus bahwa falsafahnya Pancasila, Undang-Undang Dasarnya 45. Ini orang Islam bisa tarik diri, bubar negara ini. Baik. Ada 230 juta rakyat Indonesia. Baik. Ya. Saya ingin ke Pak Slamet Ma'arif. Jadi jangan main-main lah, pemerintah jangan main-main. Baik. Saya ingin ke Pak Slamet Ma'arif. Pak Slamet, judul pada aksi hari ini adalah apel siaga Ganyang Komunis. Apakah memang kita saat ini dalam kondisi siaga dengan kemungkinan adanya kebangkitan dari komunis ini di Indonesia, begitu?
Iya, jadi hari ini apel siaga Aliansi Nasional Anti Komunis diadakan tanggal 5 Juli. Kenapa kita mengambil tanggal 5 Juli? Pertama, kita ingin mengingatkan semua anak bangsa bahwa 61 tahun yang lalu ada fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh seluruh anak bangsa Indonesia, bahwa ada dekret presiden 5 Juli tahun 59, di mana dekret presiden tersebut 5 Juli tersebut telah menyelesaikan segala urusan perdebatan ideologi. Oleh karenanya, jangan sampai ada siapapun yang kembali mundur menarik-narik perdebatan ideologi, apalagi ideologi 1 Juni. Yang kedua, bahwasannya perdebatan ideologi dan dasar negara ini kan telah selesai, maka jangan sampai pula ada yang mencoba-coba mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Lewat 5 Juli itu pula kita menganggap bahwa persoalan Pancasila itu sudah selesai. Oleh karenanya jangan ada yang menafsirkan Pancasila sesuai dengan seleranya masing-masing, apalagi Pancasila akan ditafsirkan menjadi tafsir tunggal negara. Nah, ini nggak boleh. Nah, kemudian kita melihat bahwa pasca reformasi ini kebangkitan komunis, bangkitnya kembali komunis, indikasinya semakin tahun semakin meningkat. Di berbagai lapangan kita menemukan fakta dan data di mana indikasi itu terus meningkat untuk kebangkitan komunis. Mereka sudah berani terang-terangan membuat buku, saya bangga jadi anak PKI masuk ke parlemen. Kemudian mereka berani mengadakan simposium, pertemuan anak keturunan komunis yang ingin membangkitkan kembali neokomunis. Kemudian juga fakta-fakta di lapangan kita mendapatkan berbagai buku, berbagai logo, berbagai kaos yang di situ ada atribut-atribut PKI. Dan Anda melihat ini tidak ada penanganan dari pemerintah mengenai hal itu selama ini? Iya, kita melihat penanganannya tidak serius. Bahkan kita melihat yang terakhir ini menjadi kontroversial, bahwa kita melihat kebangkitan komunis itu akan masuk dalam satu ketatanegaraan Indonesia, di mana muncul rancangan undang-undang HIP tersebut yang di dalamnya memaksakan negara ini untuk mengganti Pancasila dengan Trisila, dengan Ekasila, dan memaksakan ketuhanan yang Maha Esa dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini yang membuat akhirnya laskar dari berbagai ormas, pendekar jawara dari berbagai padepokan, kemudian pemuda-pemuda tadi berkumpul untuk apel siaga, bukan demo, apel siaga, bukan demo, untuk memberikan kesatuan bahwa bahwa laskar, brigade, jawara, pemuda siap untuk membela NKRI, siap untuk mengajak siapapun yang mau ganti Pancasila di Indonesia. Iya, saya ingin ke Pak Maman. Pak Maman, usulan penggantian RUU HIP ini dianggap tidak menyelesaikan masalah. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Iwan sudah membuat acara ini. Salam hormat saya buat Pak Tengku dan Pak Slamet dan Pak pengamat kita terkait mengenai serta concernnya terhadap ideologi bangsa kita. Saya selaku anggota DPR dari fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh umat, kepada seluruh publik, kepada seluruh masyarakat yang memang sampai hari ini masih konsisten berdiri di garda terdepan di dalam menolak dalam mendorong ataupun tetap menjaga marwah Pancasila. Di dalam doktrin partai kita, Partai Golkar, kita juga betul-betul memiliki doktrin sebagai pengamal dan pembela Pancasila. Kita setuju bahwa suara untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara kita harus terus diperjuangkan. Artinya saya angkat topi kepada Pak Tengku dan kepada Pak Slamet untuk menghormati tersebut. Dari awal posisi Partai Golkar tegas mengatakan bahwa kita mendukung RUU terkait penguatan pelembagaan BPIP. Itu dulu ya, kita harus tuntas dulu.
Artinya terkait mengenai RUU HIP yang isinya ingin mencoba mundur lagi ke belakang, Partai Golkar menolak. Itu tegas. Karena bagi kita, Pancasila hari ini sudah final, dan itu adalah sebuah bentuk kado terindah dari umat Islam kepada bangsa ini. Baik. Artinya kita harus hormati bahwa pada saat, jadi kita harus tahu bahwa urutan Pancasila 1 Juni, 22 Juni yang Piagam Jakarta yang awalnya berisi tentang ketuhanan dengan syariat, lalu akhirnya umat Islam dengan segala kelegoan hatinya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar ke depan, umat Islam mau berkorban dan akhirnya bersepakat memutuskan Pancasila yang 18 Agustus 1945. Artinya kami Partai Golkar sebagai partai yang berdiri di garda terdepan harus bisa mengapresiasi dan menjaga itu. Nah, mengenai isu kekinian yang ada, menurut hemat saya, kita harus menghormati kepada semua publik yang memang mau mencoba untuk turun ke jalan, melakukan apel siaga dan lain sebagainya. Namun yang harus dipahami juga oleh semuanya, sampai hari ini berdasarkan pengecekan informasi dari kita Partai Golkar melihatnya bahwa kita tetap setuju pada posisi penguatan hanya kelembagaan BPIP. Jadi kalau memang misalnya ada upaya-upaya untuk coba kembali kepada Ekasila, Trisila, lalu coba menghilangkan tap MPRS segala macam, Partai Golkar tegas di situ menolak. Itu saja. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, kami akan kembali lagi bersama para narasumber kami masih mengenai polemik RUU HIP ini dan juga apel siaga Ganyang Komunis yang digelar hari ini. Sesaat lagi kami kembali.